Bab 406, sebuah lelucon berakhir, dan baik Xiao Changkun maupun Malan tidak diuntungkan. Malan menginginkan uang, namun pada akhirnya dia tidak mendapatkan uang apapun, yang membuatnya tertekan dan dadanya sakit selama sehari. Ketika keluarga beranggotakan 4 orang pulang dari villa, semua orang mulai mengemasi barang-barang mereka. Xiao Churan tidak lupa menelepon Dong Ruolin dan memberitahunya tentang kepindahan besok, dan memintanya untuk mempersiapkannya besok, check out dari hotel, dan tinggal bersama, hidup. Dong Ruolin menari dengan gembira saat mendengar berita itu. Sejak dia jatuh cinta dengan Ye Chen, dia selalu ingin mencari lebih banyak kesempatan untuk bergaul dengan Ye Chen. Tapi dia biasanya sibuk dengan pekerjaan dan harus menjaga Xiao Churan, jadi dia tidak pernah punya kesempatan. Jika Anda bisa hidup bersama Xiao Churan dan Ye Chen, tentu Anda akan memiliki lebih banyak peluang. Jadi dia setuju hampir tanpa berpikir. Saat keluarga Ye Chen sibuk mengemasi barang-barang mereka, keluarga Xiao berada dalam keadaan kacau. Setelah menjual furnitur dan kembali dari Thomson Yipin, Xiao Changqian menjadi semakin tidak puas dengan ibunya. Nyonya Xiao hanya ingin tinggal di villa besar Xiao Changkun, dan kejadian ini sangat menyengat Xiao Changqian. Biarkan dia menyadari bahwa wanita tua itu tidak terlalu memihak padanya. Dia selalu menyukai dirinya sendiri sebelumnya karena kepentingannya sendiri. Setelah sisi Xiao Changkun lebih baik untuknya, dia akan meninggalkan dirinya sendiri dan memihak Xiao Changkun. Jadi, begitu sampai di rumah, dia menyuruh Nyonya Xiao untuk mentransfer 1,21 juta hasil penjualan furnitur kepadanya. Dia merasa wanita tua itu mungkin akan meninggalkannya kapan saja, jadi dia harus membuat rencana terlebih dahulu. Setidaknya dia harus mendapatkan sejumlah uang, bukan? Kalau tidak, jika wanita tua itu berpindah pihak, siapa yang bisa dia andalkan? Putranya Xiao Hailong adalah pecundang. Dulu, tidak ada masalah dalam keluarga Xiao, jadi tidak apa-apa baginya menjadi generasi kedua kaya yang hanya menunggu kematian. Tapi sekarang keluarga Xiao dalam keadaan dari keruntuhan, tidak mungkin mengharapkan dia membuat kemajuan dan menghasilkan uang. Putri Xiao Weiwei adalah seekor burung kenari, dia bahkan tidak bisa memasak tanpa menyentuh Yang Chun Sui. Terlebih lagi, di Jinling saat ini, siapa yang tidak mengetahui keburukan Xiao Weiwei? Sulit menemukan keluarga yang cocok untuk dinikahi, apalagi bisa tidak mengandalkannya. Jadi dia berkata kepada Nyonya Xiao, "Bu, Anda adalah perwakilan hukum dan penanggung jawab grup Xiao. Jika uang itu diserahkan kepada Anda, uang itu akan dengan mudah dibekukan oleh bank." Nyonya Xiao tidak berpikir begitu, dia berkata dengan tenang, uang dari penjualan furnitur digunakan untuk membayar kembali bank. Kecuali jika benar-benar diperlukan, Nyonya Xiao tidak ingin grup Xiao bangkrut dan dilikuidasi, karena begitu grup Xiao bangkrut, ia akan tamat. Dia adalah badan hukum grup Xiao. Jika dia tidak mengembalikan uangnya ke bank, bank tidak hanya akan menyita rumahnya, tetapi bahkan akan menuntutnya dan menangkapnya sebagai gangster. Kalau begitu, Andalah yang akan sial, dan Andalah yang masuk penjara. Oleh karena itu, dia bersikeras untuk membayar pelunasan minimum bank terlebih dahulu, dan juga berencana untuk menengahi manajer rekening bank tersebut agar pihak lain dapat memperpanjang masa tenggang. Ketika Xiao Changqian mendengar ini, dia langsung meledak dan berkata, "Bu, keluarga hampir merugi. Kami akhirnya mendapat lebih dari 1 juta, dan ibu mengembalikannya ke bank. Apa yang bisa kami makan dan minum?" Nyonya Xiao mendengus dingin, "Jika saya tidak membayar kembali uang itu, saya akan dimasukkan ke penjara. Jangan lupa bahwa saya adalah badan hukum perusahaan dan saya bertanggung jawab atas hutang perusahaan." Xiao Changqian buru-buru berkata, "Kalau begitu, kamu setidaknya harus menghasilkan 1 atau 200 ribu, jadi kita bisa mengambil nafas dulu. Kehidupan yang aku jalani sekarang, aku bahkan tidak tahan untuk merokok sebungkus rokok untuk 1 yuan. Masih merokok?" Nyonya Xiao tua berkata dengan tegas, "Alangkah baiknya jika kita makan sesuatu, tetapi kamu masih ingin merokok." Xiao Changqian menahan amarahnya di dalam hatinya, tapi dia menghela nafas dan berkata, "Bu, aku sudah tua, jadi aku tidak perlu menanggungnya. Tapi Hailong dan Vivi masih muda. Mereka tidak pernah terlalu menderita, jadi kita tidak bisa salah pada mereka." Nyonya Xiao tua mendengus dingin, "Saya tidak peduli. Semakin sering hal ini terjadi, semakin penting hidup hemat dan mengatasi kesulitan bersama-sama." Begitu kata-kata ini keluar, Xiao Hailong dan Xiao Weiwei langsung merasa tidak puas.
Mereka berdua manja dan tidak dapat menanggung banyak kesulitan. Sejak Yan Hongyan melarikan diri dengan uangnya, hidup mereka menjadi sangat sulit. Namun, sekarang Nyonya Xiao sudah kaya, alih-alih membuka gudang untuk menyimpan gandum, dia ingin semua orang hidup hemat. Bukankah ini akan mengorbankan nyawa mereka berdua? Segera, Xiao Hailong memimpin dan berkata, "Nenek, mudah bagimu untuk mengatakan itu. Kamu sudah tua dan makan lebih sedikit serta minum lebih sedikit. Wajar jika kamu berhemat dan menjalani hidup hemat. Tapi bagaimana adikku bisa dan aku melakukan ini? Kami tidak mampu membelinya. Ini sangat menyakitkan. Aku tidak bisa makan atau minum dengan baik akhir-akhir ini, dan berat badanku turun beberapa kilogram." "Ya, Nenek," Xiao Weiwei berkata dengan marah, "kosmetik yang saya gunakan di masa lalu semuanya berharga ribuan atau puluhan ribu dolar. Sekarang saya hanya dapat menggunakan L'Oreal yang paling umum. Melihat L'Oreal hampir habis naik. Aku bahkan tidak punya uang untuk membelinya. Nenek, apakah nenek masih ingin aku menggunakan beberapa yuan madu tanah Dabao?" Setelah mengatakan itu, dia segera berkata, "Saya tidak peduli, Nenek. Anda harus memberi saya 20.000 yuan hari ini, dan saya akan membeli satu set lamer. Jika tidak, wajah saya akan hancur total." Nyonya Xiao tua mendengus dingin, "Sayang sekali. Bagaimana dengan lamer? Apakah kamu masih kasihan pada Dabao Sotmi?" Bahkan Xiao Yiqian tidak dapat memahami hal-hal tidak berguna seperti itu. "Jika kamu bisa mengendalikan Xiao Yiqian saat itu, keluarga kita akan menjadi di mana kita berada hari ini." Seperti apa rupanya? Xiao Weiwei tiba-tiba menjadi cemas dan berseru, "Apa hubungannya ini denganku?" Xiao Yiqianlah yang dibuat tidak kompeten oleh Ye Chen. Sebelum dia menjadi tidak kompeten, aku membujuknya dengan baik. Jangan lupa bahwa dia juga memberi Wan, aku memberikan puluhan juta kepada keluarga Xiao. Terus kenapa? Nyonya Xiao tua berkata dengan dingin, "Bukankah dia sudah pergi? Jika kamu benar-benar memiliki kemampuan itu, bahkan jika dia menjadi tidak kompeten, dia akan tetap tinggal." Petik 2. Xiao Changqian masih menahan amarahnya, tetapi ketika dia mendengar apa yang dikatakan wanita tua itu tentang putrinya Xiao Weiwei, dia merasa sedikit marah dan berkata, "Masalah Bu Weiwei dan Xiao Yiqian, aku juga mendengarkan instruksimu. Bagaimana caranya bisakah kamu melakukannya saat ini? Bagaimana dengan menambah penghinaan pada cedera dan membakar jembatan?" Nyonya Xiao mendengus dingin, "Saya menyeberangi sungai dan menghancurkan jembatan. Apakah saya menyeberangi sungai? Jembatan itu jelas sudah hilang sebelum saya melewati setengah jalan, menyebabkan saya jatuh ke air dan hampir tenggelam." Xiao Changqian berkata dengan marah, "Bu, aku hanya ingin mengatakan bahwa kamu tidak dapat mengembalikan semua uang itu ke bank. Kamu harus menggunakan 200.000 untuk meningkatkan kehidupanmu. Jika tidak, kamu dapat menjual semua barang antik yang dulu dimiliki ayahku. Uang membantu Anda, jika tidak, jika Anda menyembunyikan barang-barang itu, Anda tidak akan dapat mengambilnya di masa depan. Kamu mengutukku sampai mati." Nyonya Xiao tua tiba-tiba menjadi marah dan berkata dengan dingin, "Kalian bertiga ingin menggulingkan dunia, bukan?" Suara Nyonya Xiao tua berubah, menakutkan dan tajam. Dia tidak pernah menyangka bahwa Xiao Changqian, yang selama ini menyanjung dan patuh padanya, berani menggigit hidungnya dan berbicara kejam padanya. Saat ini, ia juga sangat menyadari bahwa putra, cucu, dan cucu sulungnya tidak benar-benar mengikutinya dengan sepenuh hati. Mereka hanyalah 3 parasit yang menempel pada dirinya sendiri, berpikir untuk membuka mulut untuk menyedot nutrisi dari tubuh mereka sepanjang waktu. Semakin sering hal ini terjadi, semakin saya harus mengendalikan uang dan barang-barang saya, dan saya tidak akan pernah membiarkan ketiganya berhasil. Bab 407. Setelah Nyonya Xiao dan Xiao Changqian berpisah, ada keretakan hati yang tidak dapat disembuhkan di hati masing-masing. Pada akhirnya, wanita tua itu hanya mengambil 1 yuan sebagai biaya hidup untuk 4 anggota keluarganya, dan sisanya dibayarkan kembali kedua bank yang berhutang uang tersebut. Setelah bank menerima sebagian pembayaran ini, Kepala Departemen Penagihan juga memberikan banyak perhatian pada Nyonya Xiao, dengan mengatakan bahwa hutang tersebut dapat diperpanjang dengan tepat untuk memberikan kesempatan kepada keluarga Xiao untuk bernafas. Nyonya Xiao akhirnya menghela nafas lega. Dia masih mengandalkan grup Xiao untuk hidup kembali selama laju kebangkrutan bisa ditunda, mungkin masih ada peluang. Mungkin kapan Xiao Yiqian selanjutnya akan keluar. Bagi saya, keluarga Xiao saat ini sedang menghadapi kesulitan yang sangat besar, namun pada analisa akhir,
itu hanya masalah puluhan juta. Jika benar-benar bertemu dengan bos bernilai puluhan miliar seperti Xiao Yiqian, pihak lain akan membocorkannya melalui jarinya retak. Sedikit uang sudah cukup untuk menghidupkan kembali keluarga Xiao. Dibandingkan dengan Nyonya Xiao yang penuh kerinduan dan harapan, Xiao Changqian sangat tertekan. Wanita tua itu hanya mendapat 1 yuan dari penjualan furniturnya, dan dia masih memegang 1 yuan itu di tangannya sendiri. Xiao Changqian sendiri hampir berada di ujung tanduk, dan dia akan mencapai titik di mana dia bahkan tidak mampu membeli sebungkus rokok. Malam itu, wanita tua itu hanya mengeluarkan 20 yuan untuk membeli sayuran, yang dibelinya adalah seikat kubis busuk yang tidak berharga dan setengah kati daging babi. Xiao Changqian merasa sangat marah, tetapi dia tidak punya pilihan selain menanggungnya sekarang, dan pada saat yang sama, dia memutar otak untuk mempelajari di mana wanita tua itu akan menyembunyikan barang antik yang ditinggalkan oleh lelaki tua itu. Tepat ketika keluarga Xiao mengeluh tentang kehidupan mereka yang buruk dengan sedikit air, keluarga Xiao Churan sudah mulai pindah ke villa kelas 1 Thomson keesokan paginya. Karena semua perabotan baru dibeli, tidak perlu membawa barang berukuran besar selama beraktivitas. Keempat anggota keluarga mengemas pakaian dan perbekalan masing-masing, lalu mengemas peralatan makan dan peralatan dapur. Mereka menemukan truk dan menyeret mereka semua sekaligus. Ye Chen sedang dalam suasana hati yang sangat baik, karena ketika dia sedang membersihkan kamar tidur, dia dengan sengaja bertanya kepada Xiao Churan apakah dia ingin membawa kasur gulung yang dia gunakan untuk membuat lantai. Xiao Churan berkata dengan malu-malu, apakah kamu belum siap untuk meningkatkan? Mengapa kamu masih membawa barang-barang ini? Setelah mendengar ini, Ye Chen langsung bersemangat. Setelah truk tiba di Thomson Yipin, Xiao Changkun melepaskan beberapa salam kecil ke udara di depan pintu, yang dianggap sebagai perayaan pindah rumah. Setelahnya, keluarga beranggotakan 4 orang itu mulai merapikan kamar masing-masing. Ye Chen dan Xiao Churan merapikan kamar tidur utama di lantai 2, Malan merapikan kamar tidur utama di lantai 3, dan Xiao Changkun dengan pelan merapikan kamar kecil di sebelahnya. Dalam kata-katanya, dia ingin berpisah dari Malan. Malan tidak repot-repot berdebat dengannya. Lagi pula dia akan tidur di kamar tidur utama di lantai 3. Sedangkan untuk Xiao Changkun, dia bisa tidur dimanapun dia mau. Lagi pula, dia kesal melihatnya sekarang, jadi perpisahan sebenarnya menyenangkan. Namun, Xiao Churan merasa sedikit tidak nyaman. Meski hubungan orang tuanya tidak pernah baik, mereka sudah melewatinya selama lebih dari 20 tahun, dan kini mereka tiba-tiba berpisah, yang membuatnya merasa tidak nyaman. Namun dia juga tahu bahwa sebagai seorang anak perempuan, dia tidak bisa terlalu ikut campur dalam urusan orang tuanya, jadi dia berpikir akan lebih baik jika mereka berpisah dulu agar keduanya bisa tenang dan memikirkannya. Jika mereka semua bisa memikirkannya, hidup akan lebih mudah di masa depan. Saat Ye Chen dan Xiao Churan hampir selesai berkemas, Dong Ruolin juga naik taksi. Dia tidak punya banyak barang, hanya 2 koper dan 1 tas. Xiao Churan dengan antusias mempersilakannya masuk, lalu membawanya langsung ke lantai 2 dengan lift. Begitu dia keluar dari lift, dia berteriak, "Ye Chen, datang dan bantu Ruolin." Ye Chen bergegas keluar dan melihat Dong Ruolin, yang telah berpakaian khusus dan hati-hati. Dong Ruolin berpenampilan sangat cantik hari ini. Ia mengenakan jaket krem dengan sweater bawahan hitam di bawahnya. Tidak hanya terlihat tinggi dan montok, ia juga sangat feminim. Sedangkan untuk tubuh bagian bawah, ia mengenakan rok pendek berbahan wool dengan legging hitam. Kakinya yang ramping bergaris sempurna, ramping dan panjang, sangat menarik perhatian. Ketika Dong Ruolin melihat Ye Chen, wajah kecilnya langsung memerah. Dia melambaikan tangannya padanya dengan gugup dan berkata, "Ye Chen, aku akan berterima kasih karena telah menjagaku di masa depan." Ye Chen tersenyum tipis, mengangguk dan berkata, "Selamat datang." Faktanya, Ye Chen merasa sedikit tidak berdaya. Dia tahu Dong Ruolin menyukainya. Jika dia mengaku padanya, dia tidak akan peduli, dia hanya akan menolak atau menutup telinga. Namun, sekarang dia tiba-tiba pindah ke sini dan ingin tinggal satu atap dengannya. Ini benar-benar membuatnya merasa sedikit pusing. Tapi tentu saja dia tidak bisa menunjukkan sesuatu yang tidak biasa di depan Xiao Churan. Xiao Churan menunjuk kedua kotak besar Dong Ruolin dan berkata kepada Ye Chen, "Ye Chen, kamu kuat, bantu Ruolin membawa barang bawaan ke kamar tidurnya." "Oke." Ye Chen mengangguk dan menyeret 2 kotak ke kamar Dong Ruolin. Dong Ruolin juga masuk,
merasa manis di hatinya. Menurutnya, dia akan lebih dekat dengan Ye Chen di masa depan, terlepas dari apakah dia bisa bersama Ye Chen pada akhirnya. Selama dia bisa lebih dekat dengannya, dia akan sangat puas. Lagi pula, di dalam hatinya, Ye Chen bukan hanya orang yang disukainya, tapi juga penyelamatnya 2 kali, jadi dia hanya ingin lebih dekat dengan Ye Chen, agar dia puas. Adapun apakah keduanya akan berkembang, itu masih tergantung pada apa hubungan antara dia dan Xiao Churan nantinya. Jika keduanya selalu melangsungkan pernikahan palsu, maka dengan sendirinya aku akan memperjuangkannya. Namun jika keduanya memiliki hubungan yang benar, maka aku pasti tidak akan bisa mencuri suami sahabatku. Dong Ruolin mengikuti Ye Chen ke dalam kamar, melihat sekeliling, dan berkata dengan heran, ruangan ini cukup besar. Ya, Ye Chen tersenyum dan berkata, sudah pasti cukup bagimu untuk hidup sendiri. Dong Ruolin mengatupkan bibirnya dan mengangguk. Melihat Xiao Churan belum masuk, dia buru-buru bertanya, bagaimana kabarmu dan Churan akhir-akhir ini? Cukup bagus, jawab Ye Chen dengan lancar. Oh, Dong Ruolin bertanya dengan samar, dibandingkan dengan sebelumnya, apakah ada perubahan? Dong Ruolin ingin tahu apakah Ye Chen dan Xiao Churan telah menembus tingkat hubungan itu, tetapi sulit untuk bertanya dengan jelas, jadi dia hanya bisa membuat sindiran yang tidak jelas. Ye Chen tidak terlalu memikirkannya, dan hanya berkata dengan santai, hubungan kami sangat stabil, tidak ada yang berubah. Ketika Dong Ruolin mendengarnya berkata bahwa tidak ada yang berubah, dia merasa jauh lebih tenang. Diperkirakan Xiao Churan dan Ye Chen masih tidur di ranjang terpisah, yang membuktikan masih belum ada terobosan di antara keduanya. Bagi Anda sendiri, ini adalah kabar baik. Saat ini, Malan di lantai 3 sedang sangat heboh. Ia banyak mengambil foto dan selfie di kamar tidurnya yang besar. Ia juga mengaktifkan filter kecantikan secara maksimal, lalu dengan cermat memilih beberapa foto ruang tamu dan ruang tamu. Di luar foto-foto itu dikirim ke momen bersama. Teks yang menyertainya adalah, "Oh, setelah menunggu sekian lama, akhirnya saya pindah ke Villa Thomson Yipin milik saya sendiri. Ini adalah apartemen terbesar di Thomson Yipin, dengan ruang tamu yang begitu besar dan kamar tidur yang begitu besar. Saya bahkan tidak tahu di mana harus tidur di malam hari. Apakah kamu takut di sini?" Setelah menulis ini, dia memikirkan Nyonya Xiao dan menambahkan, "Hei, villa ini memiliki 3 lantai di atas tanah dan 2 lantai di bawah tanah. Total ada 10 kamar tidur, masing-masing sangat mewah dan bergaya. Tapi kami adalah keluarga 4. Bisakah kamu tinggal di sini? Ini sangat membuat frustrasi." Bab 408. Malan selesai mengedit salinan untuk lingkaran pertemanan, dan dengan sengaja menambahkan beberapa ekspresi malu-malu di belakang. Lalu dia membuka posisi Thomson Yipin dan mengklik kirim dengan gembira. Segera setelah saya mempostingnya, banyak orang menyukai dan meninggalkan komentar. Semua pesannya dipenuhi dengan pujian, sanjungan, dan jilatan, dan mereka takjub karena rumahnya begitu mewah. Lagi pula, tidak ada yang menyangka Malan bisa tinggal di villa mewah yang bernilai lebih dari RMB 100 juta, ini di luar pemahaman semua orang yang mengenalnya. Saat ini, keluarga Xiao sedang merebus kubis di sekitar panci rak bebek, makan dengan air mata pahit. Wanita tua itu terobsesi dengan uang, dan dia sangat tidak puas dengan Xiao Changqian dan anak-anaknya karena menentangnya kemarin, jadi dia juga ingin menyiksa mereka. Jadi, dia keluar membeli sayuran di pagi hari, dan hanya membeli rak bebek, lalu membeli 2 buah sawi putih, mencucinya, memotongnya, dan merebusnya dalam 1 panci. Dia merasa bahwa dia sudah tua dan nafsu makannya kecil, dan dia tidak bisa makan apapun yang terlalu amis dan berminyak, jadi dia membuat sup bening semacam ini dengan sedikit air. Sedangkan untuk mereka bertiga, terserah mereka, apakah mereka menyukainya atau tidak. Xiao Changqian, Xiao Hailong, dan Xiao Weiwei hampir kehabisan tenaga. Mereka bertiga tidak punya cukup uang untuk pergi ke restoran, jadi mereka hanya bisa makan makanan seperti ini bersama wanita tua di rumah. Rak bebek ini kelihatannya cukup besar, namun hanya berisi tulang dan tidak ada daging sama sekali. Xiao Hailong sudah mengunyah banyak tulang dan ampas di depannya, namun perutnya masih belum terisi. Karena kesal, dia makan dan menelusuri lingkaran teman-temannya. Tiba-tiba dia melihat yang ada di rambut Malan. Ketika dia melihat lebih dekat, dia mengertakkan gigi karena marah. Dia melemparkan sumpitnya dan mengumpat dengan marah, brengsek. Malan, seorang yang licik, sebenarnya tinggal di Thomson Yipin. Sialan, dia juga apakah kamu layak untuk tinggal di kelas 1 Thomson?
Tuhan benar-benar buta. Ketika wanita tua itu mendengar ini, dia mengangkat teleponnya dan melihatnya, dan dia langsung menjadi marah. Omong kosong sialan ini secara khusus mengatakan bahwa ada 10 kamar tidur yang tidak dapat ditampung. Kamu sengaja memberitahuku hal ini. Nyonya Xiao yang tua merasa sangat tidak nyaman dan mengutuk dalam hatinya. Ada begitu banyak kamar dan dia bahkan tidak bisa memberi saya satu pun untuk saya tinggali. Sekarang dia masih mengirimkan pesan untuk dengan sengaja merangsang saya. Dia tidak bisa memaafkannya kebencian bahkan jika dia dipotong-potong. Kali ini, Xiao Changqian juga melihat momen di ponselnya, melihat foto-foto mansion yang diposting oleh Malan, lalu melihat kerak bebek dan kubis rebus di depannya. Dia sangat marah hingga dia tidak makan lagi. Jadi dia langsung menarik Malan masuk daftar hitam. Keluar dari akal pikiran, Xiao Weiwei juga merupakan teman WeChat Malan. Ketika dia membuka matanya, dia juga sangat marah dan tidak nyaman. Nyonya Xiao melihat suasana hati ketiga orang itu sedikit tertekan, dan berkata dengan tergesa-gesa, "Jangan khawatir tentang barang yang dikirim Malan, dia akan diusir dari vilanya dalam beberapa hari." Setelah mengatakan itu, dia berdeham dan berkata, "Prioritas utama kami adalah memikirkan bagaimana membantu Xiao Group mengatasi kesulitan dan mendapatkan kembali vitalitasnya." Xiao Changqian berkata dengan marah, "Bagaimana kita bisa mengatasi kesulitan ini? Hutang puluhan juta harus diselesaikan kan? Bagaimana cara mengatasinya? Villa ini sudah tua sekali, menurutku paling banyak bisa dijual 17 atau 8 juta, dan sisanya lubangnya masih besar." Setelah mengatakan itu, dia memandang Nyonya Xiao dengan beberapa keluhan dan berkata, "Barang antik yang ditinggalkan ayah bisa dijual puluhan juta, kan? Bu, kenapa kamu tidak memberiku semua barang antik itu dan aku akan menjualnya untuk uang tunai, lalu membeli rumah? Setelah bank mengambil alih villa tersebut, Anda masih dapat memiliki tempat tinggal." Nyonya Xiao berkata dengan wajah dingin, "Beli rumah? Apa menurutmu aku bisa tinggal di sana setelah membeli rumah? Jika utangnya tidak bisa dilunasi, aku bisa masuk penjara. Aku sudah sangat tua. Jika aku masuk penjara, apa yang akan terjadi padaku? Bisakah kamu keluar hidup-hidup?" Xiao Changqian mengumpulkan keberanian dan berkata, "Bu, meskipun pengadilan menjatuhkan hukuman penjara padamu suatu hari nanti, Hailong, Weiwei, dan aku bisa menjalani kehidupan yang stabil dengan uang ini. Tapi jika kamu tidak mengambil barang antik ini, jika kamu masuk penjara, kita bertiga akan mati kelaparan di luar. Mati sampai mati." Nyonya Xiao berkata dengan dingin, "Kalian bertiga punya tangan dan kaki. Bahkan jika kalian pergi menyapu jalan, kalian tidak akan mati kelaparan. Biar ku beritahu kalian Xiao Changqian, kumpulan barang antik ayahmu tertinggal adalah milikku. Ini uang yang menyelamatkan jiwa, jangan coba-coba memanfaatkannya." Xiao Changqian tidak bisa menahan amarahnya lagi, dia berdiri dan berkata dengan dingin, "Apa yang ayahku tinggalkan adalah untuk keturunan kita. Mengapa kamu mengendalikannya sendirian?" Nyonya Xiao tua berkata dengan dingin, Apakah kamu akan memberontak? Oke, teriak saja padaku dan tunjukkan gigimu padaku. Setelah aku mati, tidak ada di antara kalian yang bisa memikirkan di mana barang antik itu berada. Ketika saatnya tiba, kamu tidak bisa mendapatkan apapun." Setelah mengatakan itu, wanita tua itu mendengus dan mencibir, "Bagaimanapun, saya adalah seorang wanita tua dan telah berumur panjang. Tidak masalah meskipun saya mati sekarang. Sebelum saya mati, saya pasti akan membuat surat wasiat dan menyumbang asuransi hidupku. Aku tidak akan memberimu 1 sen pun. Kalian bertigalah yang akan menderita ketika saatnya tiba. Kalian bertiga mungkin mampu atau tidak kompeten. Jika keluarga Xiao jatuh dan aku mati, bahkan jika kalian bertiga tidak pergi ke sana jalan-jalan untuk mengemis makanan, kamu tidak akan mampu. Kamu akan direduksi menjadi lapisan bawah masyarakat, dan hari-hari sulitmu akan datang lebih awal." Ketika Xiao Changqian mendengar ini, dia langsung menjadi ketakutan lagi. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Sebenarnya tidak ada cara lain. Tidak punya uang dan tidak mampu mencari uang adalah masalah terbesar bagi dirinya dan kedua anaknya. Jika nenek tua itu benar-benar meninggal dan asuransi jiwa disumbangkan, ia tidak akan punya harapan. Jadi dia hanya bisa menahan amarahnya dan berkata dengan rendah hati, "Bu, saya sedang terburu-buru, tolong jangan berpengetahuan seperti saya." Nyonya Xiao mendengus dingin dan berkata dengan arogan, "Itu tidak buruk." Saat ini, beberapa mobil bank dan pengadilan tiba-tiba berhenti di depan pintu Villa Xiao.
Sejumlah besar petugas penegak hukum berseragam dan beberapa manajer bank dengan cepat mendatangi pintu dan menggedor pintu. Keluarganya tercengang. Xiao Hailong buru-buru bangkit dan membuka pintu. Begitu dia membuka pintu, dia dikejutkan oleh pemandangan di depannya. Saat ini, banyak orang yang menyerbu masuk dan langsung memerintahkan banyak satpam untuk memblokir lokasi kejadian. Kemudian, seseorang yang bertanggung jawab atas pengadilan masuk ke villa dan berkata kepada Nyonya Xiao yang sedang makan, "Apakah Anda penanggung jawab grup Xiao?" Sebelum Nyonya Xiao dapat menjawab, dia berkata dengan jujur, "Atas nama pengadilan negeri, saya ingin memberitahu Anda secara resmi bahwa beberapa kreditur Anda telah bersama-sama mengajukan permohonan ke pengadilan, meminta agar grup Xiao dan semua aset di bawah namamu akan digugat. Asetnya akan dibekukan, semua akun di bawah grup Xiao dan nama pribadimu akan dibekukan, dan kamu akan dipaksa untuk memenuhi kewajiban pembayaranmu." Nyonya Xiao berseru, "Saya baru saja membayar kembali lebih dari 1 juta yuan ke bank. Manajer bank juga memberitahu saya bahwa dia bisa memberi saya masa tenggang. Mengapa dia berubah pikiran begitu cepat?" Pihak lain berkata dengan dingin, "Bank menganggap Anda tidak memiliki profitabilitas dan tidak akan mampu membayar kembali jika Anda terus menunda. Maka bersama kreditor lain, mereka telah mengajukan permohonan dan menyita semua aset atas nama Anda. Aku akan memberimu waktu 1 jam untuk mengemasnya. Keluarkan barang-barangmu, tempat ini akan disegel." "Apa?" Nyonya Xiao berdiri dengan gemetar dan berseru, "Sita semua aset saya." "Kenapa?" Pihak lain berkata dengan dingin, "Tentu saja karena Anda tidak akan membayar kembali uang hutang Anda. Selain itu, jangan salahkan saya karena tidak mengingatkan Anda bahwa Anda hanya dapat mengambil pakaian sehari-hari, perlengkapan mandi, dan perabotan biasa. Semua uang tunai, barang mewah dan barang berharga harus ditinggalkan." Bab 409. Ketika Nyonya Xiao mendengar ini, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia terhuyung, dan tongkat di tangannya jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. "Saya pikir saya masih punya cukup waktu untuk menemukan seseorang untuk menyelamatkan hidup saya, tetapi saya tidak menyangka bahwa jimat penyelamat hidup akan dikirimkan kepada saya begitu cepat." Ketika Xiao Changqian dan anak-anaknya mendengar ini, wajah mereka tiba-tiba menjadi pucat. "Bu, apa yang terjadi? Keluarga kita akan ditutup. Bukankah kita sudah memberikan lebih dari 1 juta yuan? Dengan kondisi perekonomian keluarga Xiao saat ini, jika villa tersebut disita, mereka bahkan tidak akan punya tempat tinggal, dan karena tidak ada dari mereka yang memiliki keterampilan, nasibnya hanya akan lebih buruk." Tidak hanya Xiao Changqian dan yang lainnya yang harus keluar untuk mencari pekerjaan, bahkan Nyonya Xiao pun mungkin harus mencari tempat untuk mencuci piring. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa bertahan hidup sama sekali. Nyonya Xiao tua duduk di tanah dan berkata dengan kasar, "Kamu mencoba membunuh keluarga kami yang beranggotakan 4 orang. Saya baru saja membayar kembali semua uangnya, dan kamu akan mengambil alih rumah saya." Penanggung jawab berkata dengan dingin, "Kami bertindak sesuai dengan hukum. Jika Anda tidak membayar kembali uang hutang Anda, kreditor berhak meminta pengadilan untuk membekukan dan menyita semua aset Anda. Sekarang saya akan memberikan Anda nasihat. Jika Anda bisa mendapatkan uang untuk melunasi hutang, villa dan rekening lockdown akan dicabut. Tetapi jika Anda tidak dapat melunasi hutang Anda dalam 3 bulan ke depan, kreditur akan mengajukan gugatan terhadap kamu, dan kamu mungkin akan dituntut karena penipuan saat itu." Nyonya Xiao dengan panik memeluk kaki pihak lain dan berseru, "Kamu tidak bisa menutup villa saya. Saya telah tinggal di sini selama hampir 20 tahun dan ini adalah rumah saya." Pihak lain mengabaikannya dan berkata langsung kepada beberapa anggota staf, bahwa dia keluar dulu dan biarkan dia tenang. Beberapa orang buru-buru mengangkatnya dan membawanya keluar pintu. Nyonya Xiao pingsan dan menangis, "Kamu tidak bisa melakukan ini. Kamu tidak bisa melakukan ini." Tidak ada yang memperhatikan teriakannya. Xiao Changqian dan lainnya juga dibawa keluar oleh petugas penegak hukum. Saat ini, Xiao Changqian putus asa. Dia sudah paham situasinya, sekarang sudah diberlakukan pengadilan, kalau berani menghalangi, terang-terangan melanggar hukum. Siapa yang membuat keluarganya berhutang uang kepada orang lain? Sekarang sangatlah masuk akal dan sah bagi orang untuk mengajukan permohonan eksekusi wajib di pengadilan. Xiao Hailong pingsan saat ini dan berkata, "Ayah, apa yang harus kita lakukan? Villa telah ditutup, di mana keluarga kita bisa tinggal?" Xiao Weiwei langsung menangis, "Kami sudah sengsara dan cukup miskin sekarang. Jika villa itu hilang,
lebih baik aku mati saja. Mendengar ini, wanita tua itu menggaruk rambutnya dan mengumpat dengan keras, bagaimana bisa Bang sialan itu melakukan hal-hal sedemikian rupa dan tidak memberi orang cara untuk bertahan hidup sama sekali. Xiao Changqian berseru saat ini, Bu, di mana barang antikmu disembunyikan? Jika mereka mengetahuinya, semuanya akan berakhir. Ketika wanita tua itu mendengar ini, matanya menjadi gelap dan dia hampir jatuh. Xiao Changqian buru-buru melangkah maju untuk mendukungnya, dan dia akhirnya mendapatkan kembali ketenangannya dan berkata dengan gugup, semua barang antik itu ada di ruang rahasia di bawah lantai bawah tanah. Mereka seharusnya tidak menemukannya. Xiao Chang dengan kering mengusap pelipisnya dan berkata, jika kita ketahuan, semuanya akan berakhir. Saat dia sedang berbicara, seorang pemuda berseragam lain masuk dari pintu, memegang perangkat aneh di tangannya. Alat tersebut berbentuk tiang panjang dengan lingkaran di bagian depannya, mirip sekali dengan pendeteksi ranjau yang digunakan untuk penghapusan ranjau di film-film. Xiao Changqian bertanya dengan heran, anak muda, apakah kamu seorang pendeteksi ranjau? Pria itu tersenyum dan berkata, tidak, tapi prinsipnya sama. Keduanya adalah detektor logam. Ketika menemukan logam di bawah tanah, mereka akan mengirimkan peringatan. Ranjau darat juga terbuat dari logam, jadi yang ini juga bisa jadi digunakan untuk membersihkan ranjau, tetapi sensitivitasnya tidak sebaik itu. Ketika Xiao Changqian mendengar bahwa itu adalah detektor logam, jantungnya berdetak kencang, dan dia berseru, kamu baru saja menyegel rumah orang lain, apakah kamu masih harus pergi ke rumah orang lain untuk membersihkan ranjau? Pria itu berkata, berdasarkan pengalaman kami selama bertahun-tahun dalam penyitaan, umumnya selama itu adalah villa, ada kompartemen tersembunyi di ruang bawah tanah, dan ada beberapa barang berharga yang tersembunyi di dalamnya, jadi tugas saya adalah menemukan semuanya, dan kemudian sesuai dengan hukum, semua rebut. Ketika Nyonya Xiao mendengar ini, dia langsung jatuh ke tanah. Jantung Xiao Changqian juga berdetak kencang. Setelah pria itu selesai berbicara, dia bergegas ke villa. Xiao Changqian buru-buru membantu wanita tua itu berdiri dan bertanya, Bu, apa yang ada di kumpulan barang antik milik ayah? Nyonya Xiao berkata dengan gugup, ada 2 vas, sebuah lukisan kuno, dan beberapa barang antik lainnya. Xiao Changqian buru-buru bertanya, apakah ada sesuatu yang terbuat dari logam? Iya, wanita tua itu berkata dengan panik, ada lampu perunggu dari dinasti Ming, 1 set peralatan timah, dan 2 potong tapal kuda emas. Ketika Xiao Changqian mendengar ini, dia tiba-tiba menepuk pahanya dan berkata dengan sangat kesakitan, sudah berakhir. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir sekarang. Kamu menyembunyikan semua benda ini di ruang bawah tanah, dan ketika mereka turun dan menggunakan benda itu untuk menjelajah, mereka akan menemukan segalanya. Sudah, setelah mengatakan itu, dia menunjuk ke arah wanita tua itu dengan marah dan memarahi. Katakan saja kamu, wanita tua itu, adalah yang paling rakus. Sudah kubilang padamu sejak lama, keluarkan barang-barang itu, keluarkan, dan aku akan menukarnya dengan sejumlah uang, tetapi kamu tidak mengambilnya. Aku tidak ingin mengambilnya bahkan jika aku mati. Akan baik-baik saja jika kamu benar-benar dapat membawanya ke dalam peti mati, tetapi sekarang kamu tidak dapat mengambilnya bahkan jika kamu mati, semuanya tersegel. Nyonya Xiao sangat gugup dan berkata dengan tegas, tidak mungkin, mereka tidak dapat menemukannya. Saya menyembunyikan barang-barang itu dengan sangat diam-diam. Tidak ada yang dapat menemukannya kecuali saya. Segera setelah dia selesai berbicara, orang yang bertanggung jawab keluar dari sana, langsung mendatangi wanita tua itu, dan berkata dengan suara dingin, halo, kami menemukan kompartemen tersembunyi di ruang bawah tanah rumah ini, dan ada banyak barang antik dan logam mulia di dalamnya. Begitu dia mengatakan ini, Nyonya Xiao, yang baru saja ditolong, ambruk lagi ke tanah, dengan keputusasaan tertulis di wajahnya. Penanggung jawab menambahkan, karena villa ini atas nama Anda, kami berasumsi bahwa barang-barang di ruang rahasia itu juga milik Anda. Oleh karena itu, kami akan menyita peninggalan budaya dan logam mulia tersebut sesuai dengan hukum. Mereka di masa depan, ini akan dilelang secara publik, dan semua hasilnya akan digunakan untuk membayar hutang Anda. Jika jumlah total lelang melebihi jumlah hutang Anda, maka sisa dana akan kami kembalikan setelah melunasi hutang. Kepada Anda, jika jumlah total lelang kurang dari total hutang Anda, kreditur berhak untuk terus mengajukan gugatan terhadap Anda.
Setelah pria itu selesai berbicara, dia mengeluarkan formulir dan berkata kepada Nyonya Xiao, "Jika Anda mendengar dengan jelas apa yang baru saja saya katakan, silakan tanda tangani ini." "Saya tidak akan menandatangani." Nyonya Xiao tua berteriak histeris, "Kamu tidak punya hak untuk menyita barang antik saya. Itu adalah buku peti mati saya." Penanggung jawab berkata dengan dingin, "Maaf, menurut hukum, barang antik ini telah kami sita. Sekalipun Anda tidak menandatangani, Anda tidak dapat mengubah fakta yang sudah ada." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan kembali ke villa. Penglihatan Nyonya Xiao menjadi gelap, dan dia langsung koma. Bab 410. Begitu dia melihat Nyonya Xiao pingsan, Xiao Changqian bergegas mendekat, meraih kera wanita tua itu dan mengguncangnya dengan marah. Nyonya Xiao terbangun begitu dia koma, dan begitu dia membuka matanya, Xiao Changqian dengan marah menegur, "Bukankah kamu mengatakan bahwa tidak ada yang bisa menemukan barang antik itu kecuali kamu? Sekarang barang antik ini hilang. Tidak lagi. Bagaimana kamu akan membiarkan keluarga kita hidup? Hati ini, sembunyikan di rumah." Berbicara tentang ini, Nyonya Xiao tidak bisa menahan tangisnya. Sudah berakhir. Kali ini benar-benar sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Semua kerja kerasku dalam hidup ini telah berakhir. Xiao Hailong juga putus asa dan menangis. Sekarang tidak ada apa-apa, bahkan makanan untuk malam ini. "Aku tidak punya makanan untuk malam ini, dan aku masih lapar, tapi di mana aku bisa tidur di malam hari? Kamu tidak bisa tidur di jalan." Ketika Xiao Weiwei mendengar ini, dia juga menangis dan menangis dengan keras. "Bukankah ini berarti aku harus hidup di jalanan? Aku tidak menginginkannya." Saat ini, petugas sudah mulai membawa barang-barang dari rumah ke dalam mobil. Wanita tua itu melihat semua barang antiknya disegel dan dibawa pergi, sambil menangis keras di halaman. Dia mencoba buru-buru merebutnya beberapa kali, namun dihadang oleh petugas penegak hukum. Semakin banyak Xiao Changqian menonton, dia menjadi semakin marah. Dia sangat marah hingga dia ingin menendang wajah Nyonya Xiao. Wanita tua ini sangat egois. Sangat egois. Intinya adalah dia egois dan tidak mendapatkan hasil yang baik. Semua ini telah disita sekarang, dan tidak ada keraguan bahwa dia tidak akan pernah mendapatkannya kembali dalam hidup ini. Semua barang berharga dipindahkan, dan pakaian keluarga yang tidak berharga serta perabotan compang camping semuanya dipindahkan oleh staf dan ditumpuk di pinggir jalan di luar pintu. Ketika semuanya hampir dipindahkan, orang-orang dari pengadilan memasang segel di pintu villa. Orang yang bertanggung jawab datang ke halaman dan berkata kepada 4 anggota keluarga Xiao, "Sekarang kita harus menyegelnya pintu di luar halaman. Segelnya terpasang, harap bekerja sama dan keluar, Anda sudah dilarang masuk." Petik 2, "Aku tidak akan pergi. Ini rumahku, kenapa aku harus pergi?" Mata Nyonya Xiao merah dan bengkak karena menangis, dan rambutnya acak-acakan, seperti wanita tua Qiu Qianqi dalam novel Jin Yong yang telah berada di bawah sumur selama beberapa dekade dan hanya bisa memuntahkan batu kurma. Penanggung jawab berkata, "Ini telah disegel. Jelasnya, ini bukan lagi rumah Anda. Jika Anda terus tinggal di sini, Anda menghalangi urusan resmi. Kami berhak menahan Anda." Ketika Xiao Changgan dan keluarganya mendengar ini, mereka ketakutan dan bergegas keluar. Mereka tidak ingin ditangkap dan dikirim ke pusat penahanan beberapa hari lagi saat ini. Nyonya Xiao pada awalnya tidak ingin pergi, tetapi sekarang dia melihat tidak ada seorang pun di sekitarnya, bahkan seorang pendukung pun tidak, jadi dia hanya bisa berjalan keluar sambil menangis. Setelah meninggalkan gerbang, orang-orang dari pengadilan memasang 2 segel di gerbang, dan kemudian memberitahu Nyonya Xiao lagi, "Anda punya waktu 3 bulan untuk menyiapkan dana. Jika dana tidak tersedia setelah 3 bulan, barang-barang ini akan dilelang. Jika tidak cukup untuk melunasi hutang setelah lelang, Anda akan dituntut." Nyonya Xiao duduk lumpuh di depan pintu rumahnya, wajahnya penuh keputusasaan. Villa bisa dijual hingga 17 hingga 8 juta, dan barang antik paling banyak dijual di atas 10 juta, totalnya mungkin tidak cukup untuk 30 juta. Namun, berbagai utang grup Xiao saat ini berjumlah setidaknya lebih dari 60 juta yuan. Uang ini tidak cukup, artinya, dalam 3 bulan ke depan, saya tidak punya tempat tinggal, tapi setelah 3 bulan, saya bisa masuk penjara. Nyonya Xiao menangis begitu keras hingga dia kehabisan napas dan hampir kejang beberapa kali. Setelah orang-orang dari pengadilan memberi peringatan, mereka tidak berkata apa-apa lagi, masuk ke dalam mobil dan pergi.
Keempat anggota keluarga Xiao hanya bisa duduk tak berdaya di pinggir jalan rumahnya, diam-diam menangis di balik tumpukan perabotan, pakaian, dan kebutuhan sehari-hari yang rusak. Saat ini, mereka benar-benar tidak berdaya. Tak disangka, saat ini rumahnya bocor dan terjadilah hujan. Beberapa petugas keamanan dari properti villa bergegas menghampiri dan berkata kepada mereka, "Kalian, tolong ambil barang-barang kalian dan keluar dari area villa kami secepatnya. Jangan mempengaruhi tampilan area villa kami di sini." "Apa katamu?" Xiao Changqian memarahi dengan marah, "Saya telah tinggal di sini selama hampir 20 tahun, dan Anda mengatakan bahwa saya memengaruhi penampilan tempat ini. Anda ingin mengusir saya." Pihak lain berkata dengan dingin, "Maaf, saya juga menerima pemberitahuan yang mengatakan bahwa Anda bukan lagi pemilik tempat kami. Karena Anda pernah tinggal di sini sebelumnya, Anda juga harus tahu bahwa komunitas kami berada di bawah pengelolaan tertutup dan tidak ada orang luar yang diizinkan untuk tinggal di sini masuk. Ya, jadi silakan pergi secepat mungkin." Saat dia mengatakan itu, dia menunjuk ke banyak barang di pinggir jalan dan berkata, "Tolong pindahkan barang-barang ini secepatnya. Jika Anda tidak pindah, manajemen properti kami akan menganggap bahwa ini adalah barang-barang terlantar dan dapat dibuang dengan bebas." Xiao Changqian gemetar karena marah dan mengumpat dengan marah, terlalu berlebihan untuk menindas orang lain. "Aku akan bertarung denganmu." Beberapa petugas keamanan yang kuat segera melangkah maju dan mendorongnya sambil berteriak, "Apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu ingin mengambil tindakan? Ada lebih dari selusin orang di tim keamanan kami, berapa banyak yang bisa kamu kalahkan?" Xiao Changqian langsung ketakutan. Xiao Hailong dari belakang berteriak dengan marah, "Hati-hati, aku akan meneleponmu untuk mengeluh." Penjaga keamanan mencibir dan berkata, "Mengeluh kami? Kami melakukan segalanya sesuai aturan. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk mengeluh terhadap kami? Izinkan saya memberitahu Anda, Anda bukan pemilik komunitas kami sekarang. Jika Anda masih tinggal di sini dan jangan pergi, aku akan memanggil polisi untuk menangkapmu." "Kamu," Xiao Hailong ingin mengutuk, tetapi ketika dia melihat postur agresif orang lain, dia tiba-tiba ragu-ragu. Xiao Changqian tahu bahwa tidak ada gunanya dia tinggal di sini sekarang, dan dia memang tidak masuk akal. Rumah itu telah disegel, tentu saja, dia bukan pemilik komunitas. Wajar jika dia diusir. Jadi dia hanya bisa menghela nafas dan berkata kepada beberapa orang, "Kemasi barang-barangmu. Bawalah hanya yang berguna dan berharga, tinggalkan sisanya di sini dan biarkan mereka mengurusnya sendiri." Xiao Weiwei menangis dan berkata, "Ayah, kemana saya bisa pergi sekarang?" Xiao Changqian menggelengkan kepalanya dan meratap, "Aku juga tidak tahu, tapi tidak masalah untuk terus tinggal di sini." Xiao Hailong juga menangis, menyeka air matanya, dan berkata, "Ayah, bagaimana kalau kita pergi dan memohon pada paman keduaku, minta maaf padanya, akui kesalahan kita, dan mohon dia menerima kita." "Bibi keduaku bukankah orang-orang di lingkaran teman mengatakan bahwa vilanya memiliki 10 kamar tidur? Minta saja mereka memberi kami 2 kamar tidur. Biarkan aku dan suamiku tidur di 1 kamar, dan biarkan Wei Wei dan nenek tidur di 1 kamar." Wajah Xiao Changqian lebih jelek daripada labu pahit, dan dia menghela nafas. "Apa yang kamu katakan sederhana. Siapa bibi kedua kamu? Kamu belum mengetahuinya. Sudah terlambat baginya untuk melihat lelucon kita. Bagaimana dia bisa menjadi berbaik hati menerima kami dan memberi kami kamar untuk ditinggali?" Nyonya Xiao, yang sudah lama terdiam, tiba-tiba berdiri dan berkata dengan gigi terkatup, "Pergilah ke kelas 1 Thomson. Bahkan jika aku mati hari ini, aku akan mati di depan pintu kelas 1 Thomson. Jika Xiao Changkun dan Malan jangan terima kami, aku akan menuntut mereka. Tinggalkan orang tua." Bersambung.